Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah wa iyyakum faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat, kalau ada, rahimani wa rahimakumullah, bab yang akan kita pelajari pada malam hari ini masih berkenaan tentang al-ijarah, yaitu tentang pengupahan. Dan sampai malam hari ini bab yang akan kita pelajari yaitu mengenai tentang ajrul ajza, ya, ajrul ajra, yaitu upah bagi para pekerja. Jadi kalau kita mempunyai usaha, kemudian kita mempunyai pekerja, bagaimana seharusnya kita menjadi pengusaha secara muslim, secara syariat agama kita. Maka beda antara perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh kaum muslimin berdasarkan syariahnya dengan selain kaum muslimin. Atau kalau kita punya usaha, kita seorang muslim, maka hendaklah kita harus mempersiapkan yang namanya ketika kita membutuhkan pengupahan atau kita membutuhkan untuk ada orang lain yang kita upah sebagai pekerja di dalam usaha kita. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang dinamakan dengan ajrul ajra. Ya, ajrul ajra adalah upah atau uang sewa bagi para pekerja. Bagaimana kita mengupahnya? Maka di dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis yang diriwayatkan yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu an ibni Umar radhiyallahu an, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? A'tu al-ajir ajrahu qabla ayyajifa araqahu. Apa kata Nabi? Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya. Jadi kalau kita mengupah seseorang dalam usaha kita, kita harus siap modal untuk mengupahnya. Ya. Tapi kebanyakan di antara cara-cara usaha yang bukan muslim, pengupahannya bukan seperti ini.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita kalau mengupah seseorang itu dibayarnya sebelum kering keringatnya. Artinya kalau kita punya usaha dalam satu hari itu dia sudah bekerja sesuai dengan kewajibannya, maka langsung dikasih upah. Ya, jadi ada yang dibawa pulang pada hari itu. Ini berdasarkan syariat Islam, ya. Tapi yang berlaku sampai saat ini itu bukan berdasarkan syariat Islam. Ya, 1 bulan baru dibayar. 1 bulan baru dibayar. 3 bulan, apalagi 3 bulan baru dibayar. Subhanallah. Ya, ini namanya, kalau istilah dalam Islam itu, jangan sampai kita menzolimi para pekerja atau yang kita upah karena untuk melayani atau melakukan dalam usaha kita, maka kita harus siap modal. Ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di dalam syariat kita bagaimana cara mengupah ketika kita memerlukan seseorang untuk menjadi pekerja. Kemudian bab selanjutnya ismun man mana ajral ajir, dosa besar bagi orang yang menahan upah para pekerja. Ya, ini hati-hati. Jadi pelaku-pelaku usaha ataupun di bidang apapun juga, ketika kita akan mengambil seseorang sebagai pekerja atau pengupahan kita, maka kita harus hindarkan hal ini. Jadi kata Allah, Rasulullah SAW mengatakan juga, ismuman, dosa besar bagi siapa yang mana'a ajral ajir. Ya. Jadi dosa orang yang tidak membayar upah pekerjanya. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, telah bersabda, qala Allah Ta'ala, dan Allah telah berfirman, berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Firmannya firman Allah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya. Salah satun, ada 3 orang. Ana khosmuhum yaumal qiyamah, yang mana aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Musuh mereka pada yaumil kiamat. Ada salah satu 3 bentuk manusia yang kata Allah, aku adalah musuh bagi mereka pada yaumil kiamat. Yang pertama, rajulun, seseorang, ya, a'tabi summa ghadara. Yang pertama adalah seseorang yang memberikan janji kepadaku lalu ia mengkhianati. Ini orang yang bersumpah. Aku bersumpah demi Allah, hati-hati ini. Tak tahu dia mengkhianati. Pada yaumil kiamat dia adalah musuh Allah. Jadi kalau bersumpah jangan menyalahi amanahnya. Nah, ini kebanyakan hati-hati nih para pejabat-pejabat yang disumpah, yang diambil sumpahnya. Ya, para anggota dewan yang diambil sumpahnya, para bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur dan jajarannya, excellennya sampai presiden. Ini kalau sudah mengambil sumpah, sudah berjanji, kemudian dia mengkhianati, maka pada yaumil kiamah orang ini adalah musuh Allah.
Maka subhanallah, hati-hati kita ya. Kalau tidak kuat, jangan menggebu-gebu ingin jadi pemimpin maksudnya. Kecuali memang rakyatnya menginginkan, Pak, kami tidak ada orang lain kecuali Bapak, tidak tahu ngapalah. Kalau kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian beliau adalah pengganti daripada Rasulullah, maka beliau tidak mau jadi khalifah. Berat. Pada yaumil kiamah berat. Ya, berat memikul amanah yang besar ini, berat. Pemimpin Islam yang beriman. Tapi kalau pemimpin yang tidak beriman, munafik dia ataupun kafir yang ingkar kepada Allah, senang ingin jadi pemimpin dan ingin berkhianat, dia sudah tahu. Hati-hati. Jadi dalam hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu taala salasatun, ada 3 orang, ana khosmuhum yaumil qiyamah, saya adalah yang menjadi musuh mereka pada yaumil qiyamah. Yang pertama, rajulun aqabi tsumma ghadara. Jadi seseorang yang telah diberi perjanjian kepadaku, kata Allah, bersumpah, akan tetapi dia lalu mengkhianati daripada sumpahnya. Ini yang pertama. Yang kedua selanjutnya, warajulun ba'a khurran fa'akalahu samanahu. Yang kedua adalah seseorang yang menjual budak yang merdeka. Orang merdeka ini bukan budak hamba sahaya. Orang yang merdeka dijual, fa'akalahu samanahu, kemudian dia memakan daripada harta atau upahannya. Ya, hati-hati nih. Ada sekarang ini yang menjual orang untuk dipekerjakan, kemudian dia makan hasilnya. Ini hati-hati juga nih. Jadi kalau kita ingin apa itu namanya ya, tenaga kerja TKI TKW itu kan ya, itu kan orang merdeka, itu kan bukan orang hamba sahaya. Hati-hati, jangan diperjualbelikan mereka. Tapi penyaluran mereka melewati hal-hal yang telah diatur di dalam undang-undang dan tidak mengambil keuntungan yang besar daripada hal itu, karena itu adalah muamalah. Nah, ini tidak mengapa. Tetapi kalau dia jual orang ini dengan mendapat imbalan sekian ratus juta, kemudian dia makan uangnya itu, maka Allah akan menjadi musuhnya pada yaumil kiamah. Hati-hati nih ya. Jadi kalau penyalur tenaga kerja jangan dijual orangnya itu, tetapi disalurkan, kemudian dia mendapat upah daripada hasil daripada penyalurannya, dididik ya. Kalau sekarang itu ada pendidikannya, pelatihannya, sampai dia bisa menjadi TKW ataupun TKI ketika dibutuhkan di luar negeri. Tapi sebenarnya dalam prinsip Islam tidak ada penyaluran yang seperti ini. Kalau ingin menjadi musuh Allah, silakan ya. Nah, ini bukan dari prinsip Islam. Kemudian yang ketiga, warajulun istajara ajiran fastaufa minhu walam yu'tihi ajrahu. Kemudian yang ketiga, ada seseorang yang menyewa pekerja, lalu pekerja itu melengkapi kewajibannya sebagai pekerja, kemudian dia tidak memberi hak upah kepada orang itu. Ini menjadi musuh Allah pada yaumil kiamah. Ditipu rupanya.
Pas jadi TKW, jadi TKI, ya sudah melaksanakan kewajibannya, nggak dibayar upahnya. Ini menjadi musuh Allah nanti pada yaumil kiamat. Atau kita punya usaha, ya kita punya usaha, kita ambil orang untuk dipekerjakan, setelah dia menjalankan kewajiban kemudian kita tidak bayar dia, ini menjadi musuh Allah pada yaumil kiamat. Nah, inilah dosa bagi siapa yang tidak atau melarang membayar pekerja, ya, yang dipekerjakan. Nah, itu salah satu yang ke nomor 3 tadi. Rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Ya. Nah, kalau yang pertama tadi masalah amanat, sudah berjanji, kami berjanji akan bersungguh-sungguh tapi menjalankan, musuh Allah. Yang kedua, menjual orang untuk mendapat hasilnya, kemudian dia makan dari uang itu, musuh Allah. Dan yang ketiga, dia tidak membayar upah ketika orang itu sudah dipekerjakan sesuai dengan kewajibannya, sudah melakukannya, tidak dibayar, musuh Allah pada yaumil kiamat, yaitu mendapatkan dosa yang sangat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mala tajuzu al-ujrah alaihi. Ya. Jadi ini bab merupakan apa saja yang tidak diperboleh untuk diupahi. Pekerjaan apa saja, amalan apa saja yang tidak boleh untuk diupahi. Yang pertama adalah mengupah budaknya atau orang merdeka untuk sebagai pelacur. Terjadi enggak nih? Subhanallah. Ini sudah memasyarakat belum di dunia kita ini? Luar biasa. Ya. Apakah pemerintah kita biasa-biasa saja terhadap ini? Ya, kadang-kadang tidak peduli. Padahal ini membahayakan. Ya. Hal ini terjadi dari Jabir radhiyallahu anhu, anna jariyata li Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah ibnu Ubay bin Salul, ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini dedengkotnya munafikun. Di zaman Rasulullah SAW dia adalah seorang Yahudi, kemudian masuk Islam, tetapi dia tidak mau kehilangan ketokohannya. Dia terus merongrong anggotanya supaya tidak taat kepada Rasulullah SAW. Ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Laha masikah, dia mempunyai budak wanita yang bernama, ya, satu yang bernama Masikah, wa ukhra, dan yang kedua, yang lainnya, yuqalu laha Amimah. Jadi ada dua dia punya budak. Pertama yang dinamakan Masikah, yang kedua yang bernama Amimah. Ya. Fakana yakruhuma ala zina. Ya. Fastaka dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadikan keduanya untuk dijadikan pelacur, anizina. Jadi dia mendapat keuntungan daripada menjual dua budak untuk dijadikan pelacur. Ya. Setelah itu keduanya melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fastaka zalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melaporlah keduanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallah, maka turunlah ayat ini. Surah An-Nur ayat keberapa? 33. Apa bunyi surah An-Nur ayat 33? Ya. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha.
Ya, ini di ayatnya. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran. In aradna takhassuna litabtagu aradal hayatid dunya. Ya, untuk apa? Sedangkan wanita tersebut tidak menginginkan hal tersebut, tapi mereka menginginkan aradna takhassuna, menginginkan kesucian, tapi dipaksa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk dipekerja menjadi wanita komersial. Ya. Litabtagu aradal hayatid dunya, untuk mendapatkan apa? Keuntungan dunia. Karena kamu hendak mencari keuntungan dunia. Waman yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Barang siapa sesungguhnya yang memaksa mereka, jadi barang siapa yang memaksa mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Untuk keduanya itu tidak berdosa. Yang keduanya tadi. Jadi wanita tadi bukan kemauan dia, tapi dia dipaksa, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi orang yang melakukannya itu, nah ini mendapatkan suatu dosa yang besar. Jadi nggak boleh dia memakan dari hasil macam itu. Nah, kita juga alhamdulillah kaum muslimin terjaga dari hal ini. Tapi ada nggak orang muslim yang melakukan itu? KTP-nya muslim? Ada. Yang menjadi mat jomblangnya itu. Karena kata dia urusan dunia ini susah cari duit. Akhirnya dia datangkan wanita-wanita dari Jawa sana. Sini ada kerja. KTP-nya muslim. Kalau KTP-nya bukan muslim, nggak mengapa. Karena apa? Karena memang sudah begitu mereka. Tetapi kalau KTP-nya muslim kemudian melaksanakan hal ini, na'udzubillah min dzalik. Dia termasuk orang-orang bukan orang-orang beriman, tapi termasuk orang-orang munafik. Tidak yakin dengan rezeki yang halal yang Allah telah berikan kepadanya. Ini yang hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dipungut upah dari amalan tersebut. Jadi hati-hati kita. Ya. Kemudian yang kedua, wa Nabi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi. Pertama, Rasulullah di dalam hadis ini melarang mengambil upah dari hasil penjualan anjing. Ada nggak? Ada ini. Ya. Muslim ini ada, Muslim. Ya, dilarang ini. Dilarang Rasulullah SAW. Kita ngambil upah, suruh orang ngambil anjing itu ikat jual, hasilnya bagi dua. Ya, dilarang. Jadi jangan lagi kita beramal seperti ini, ngupah orang untuk jual anjing kemudian uangnya kita makan. Ini dilarang Rasulullah SAW. Ini adalah suatu hal yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mahril baghi. Apa wa mahril baghi itu? Ya, itu juga dilarang kita mengambil upah untuk memperkerja wanita-wanita komersial. Nah itu ya, tadi ya dilarang. Itu namanya upah pelacuran. Nah, santai bosnya di rumah. Suruh wanitanya begawi, penting duit lancar. Di dunia dapat, di akhirat nanti baru dia sare. Belum tahu dengan azabnya api neraka yang begitu panasnya. Yang ketiga, wa khulwanil kahin.
Dia datangkan pedukunan-pedukunan dari tanah mana itu. Apa? Untuk dijadikan upah dia. Diupah. Pak, di sini laris nih pedukunan. Banyak ini orang-orang yang punya bisnis-bisnis ini perlu dengan Bapak ini. Ini luar biasa kalau datang ke sini, wah banyak duitnya nih, ya. Ada yang ngambil upah dari situ. Didatangkan dukun sini, ya. Kemudian jompa jampi untuk penglaris dan sebagainya, maka dilarang oleh Rasulullah SAW mengambil upah perdukunan. Ya, jadi kalau ndak mau ya silakan. Kalau ingin melakukannya silakan, dosa ditanggung masing-masing, nanti azabnya nanti ditanggung juga masing-masing kalau tidak bertobat. Ya. Nah, selanjutnya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fakhl. Nah, itu an asbil fakhl. Ya, an asbil fakhl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang, ya, orang yang mengambil upah dari apa? Dia punya pejantan nih, sapi penjantan kah, kambing penjantan kah, kuda penjantan kah, kemudian dia ngambil upah nih pejantan ini untuk apa tuh, mengawini yang betina. Berapa Pak ngambil upahnya nih? Kalau Bapak berani berapa ini? Nah gitu, jual sperma berarti dia, ya, dia punya jual sperma sapi jantan atau kuda jantan atau kambing jantan. Untuk apa? Dikawinkan. Nah, ini dilarang Rasulullah. Ya, jual sperma gini larang. Alhamdulillah pemerintah kita main suntik, tidak pakai bayar. Tidak ada bayar kan? Ada bayar? Tidak bayar. Suntik sudah. Tidak berapa lama hamil itu si betina sapi ya. Pakai suntik sekarang. Tidak bayar kan dari pemerintah? Nggak bayar. Ya alhamdulillah nih. Cuman kalau kita punya pejantan, kita upahkan. Wah ini ada upahnya Pak. Kalau mau dikawinkan dengan sapi saya yang pejantan atau kuda saya pejantan, ini ada sekian juta nih. Satu kali apa itu? Antum sudah paham. Satu kali ini dapat sekian juta. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau dibantu ya, Pak, saya punya sapi betina, Bapak punya sapi pejantan. Gimana nih? Kalian supaya nanti hasil dari anaknya nanti kita jual baru kita bagi hasil. Gimana? Nah, ya itu tidak masalah. Tapi kalau upah dari dia sapi penjantannya atau kuda pejantannya untuk diambil upah mengawini si betina itu nggak boleh. Ya. Atau dia minta bantu itu lebih bagus kalau membantu kan. Nah, inilah hal-hal yang dilarang kita untuk mengambil upah dari amalan-amalan tersebut. Ya, jadi yang pertama itu apa tadi? Menjadikan wanita sebagai barang komersial, kemudian kita ngambil upahnya, dilarang. Kemudian yang kedua, dilarang kita mengambil upah untuk menjual daging anjing. Terusnya apa lagi? Upah untuk wanita-wanita komersial. Kemudian apa lagi? Ya, mengawini pejantan untuk diambil upah daripada binatang ternak kita. Dan yang terakhir asbil fakhl. Kahin, ya. Kahin tadi apa? Pedukunan. Nah, jarang. Jadi jangan beramal dengan pedukunan. Supaya gampang nih, biasa pedukunan ini paling laris, jual, dapat hasil pedukunan. Ada lagi kalau orang selain Islam tuh ada yang dijual untuk yang lambe-lambe begini nih. Nah, itu apa itu namanya? Saya nggak tahu itu. Ya apa nih? Wah, ini dijual nih, ya orang Muslim jual. Pak, ini kalau Bapak punya ini lambe-lambe begini, wah itu penglaris ini. Nah, itu kan. Ada nggak? Ada ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita Muslim tidak ada yang melakukan hal
hal tersebut. Sekarang bagaimana ajratu qiraatil Quran? Bagaimana mengambil upah dari membaca Al-Quran? Ini para qori dan qoriah ini, ya. Jadi kalau qori itu kan banyak diundang tuh. Kalau ada acara seminar, kalau ada acara Maulid Nabi nanti, kalau ada acara Isra Mi'raj, kalau ada acara-acara PHBI, kadang-kadang diundang tuh para qori, diambil upahnya situ. Ya, bagaimana itu hal itu? Ya, untuk menjadikan membaca Al-Quran diupah, maka dalam prinsip Islam itu tidak diperbolehkan memakan upah dari membaca Al-Quran. Ya, dilarang. Maka jangan jadi profesi menjadi qori ataupun qoriah untuk menjadi bahan amalan dia di dunia dari upahnya. Pekerjaanmu apa? Ngambil upah dari baca Quran, Pak. Ini di tengah laris nih, ya. Apalagi dekat-dekat ini, wah, di tengah musimnya ini, wah. Dia memang suaranya bagus, luar biasa suaranya. Wah, diupah untuk membacakan ayat-ayat Allah. Ini sangat luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW menanggapi masalah ini? Abdurrahman bin Syabal Al-Ansari itu berkata, qala sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an, bacalah kalian itu Al-Quran, wala taqulu bi, jangan makan dari hasil membaca Al-Quran. Ya, jangan menjadikan bahan pencarian untuk hidup. Ya, bacalah Al-Quran, jangan makan dari hasil upah membaca Al-Quran. Ya, wala tastaksiru bih, kemudian jangan memperbanyak harta daripada membaca Al-Quran. Nah, ini kadang-kadang menjadi mata pencarian. Tidak digawe lain kecuali baca Quran itulah dia supaya mendapat upah. Ya, sedangkan ini nilainya ibadah. Kalau diupah nggak ada nilainya, tinggi, nilainya tinggi, tidak sanggup dibayar. Kenapa? Karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada niat untuk mencari supaya hidupku dari membaca Al-Quran. Nah, jadi profesinya apa, Pak? Aku profesinya sebagai pembaca Al-Quran. Jadi kalau pas musimnya tuh alhamdulillah banyak yang perlu kepada aku untuk baca Quran. Dapat di situ upahnya sekian juta, apalagi dipanggil mungkin di istana untuk membacakan Al-Quran. Masya Allah. Ya. Tapi kalau taklim agama, boleh nggak mencari upah? Bukan mencari upah, mengambil upah dari taklim agama. Dia sebagai insentifnya mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan tafsir Al-Quran, mengajarkan tata cara bagaimana caranya kita beramal dalam Islam, kemudian diberilah dia insentifnya seala kadarnya. Itu diperbolehkan karena bukan menjadikan bahan pencari hidupnya untuk itu, karena kewajiban kita adalah taklim Al-Quran. Tapi kalau menjadikan program amal untuk mencari hidup dunia, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, apalagi dikoordinir. Ada pengkoordinir qori dan qoriah terbaik untuk diambil upahnya. Ini jangan lagi. Tidak boleh. Ya. Nah, maka daripada itu Al-Quran kita wajib untuk membacanya, memperdengarkannya, ya. Tapi dilarang untuk mengambil upah dari pembacaan Al-Quran. Dilarang kita untuk memperbanyak harta dunia kita dari hasil membaca Al-Quran.
wala tajaffu anhu, dan juga janganlah kalian menjauh darinya. Jangan kita menjauh dari Al-Quran. Juga yang terakhir, wala taghlu fihi, dan juga jangan kita berkhianat pada Al-Quran. Atau kita taghlu itu menipu daripada Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran. Nah, ini yang menjadikan PR bagi kita. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengeluh terhadap kaumnya, mereka menjadikan Al-Quran barang yang tidak berguna. Jadi ketika Rasulullah bacakan kepada mereka, mereka nggak mau melakukannya. Mereka tidak mau taat, mereka tidak mau mengerti terhadap Al-Quran, bahkan mereka memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah hadis dari Abdurrahman bin Syabal Al-Ansari mengenai tentang tidak boleh mengambil upah dari membaca Al-Quran. Ya. Hadis yang kedua juga sama, dari Jabir ibni Abdillah. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'ul Quran. Keluar kepada kami, bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami sedang membaca Al-Quran. Wafina, dan beserta kami, di areal kami itu ada orang-orang Arabi, orang-orang suku pedalaman, orang Baduy, ya, orang Arab. Kemudian ada juga orang Ajami, orang selain orang Arab. Wal Ajami, itu selain orang Arab. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, iqra'u fakullun hasanan. Bacalah, karena setiap sesuatu yang dibaca itu kebaikan-kebaikan. Ya. Wasajayu akwam, nanti akan wasayaji'u akwam, nanti akan ada suatu kaum yang lurus, wayuqimunahu, dan meluruskannya bagaikan panah, busur panah yang lurus. Yuqamul qadah wa ta'jaluna wa la yata'jaluna. Apa? Yaitu mereka tergesa-gesa ingin mendapatkan ganjaran dunia dan tidak mau menunda untuk mendapatkan ganjaran akhirat. Tapi mereka tergesa-gesa untuk mendapatkan ganjaran dunianya. Tapi mereka tidak mau meyakinkan untuk mendapatkan ganjaran akhiratnya. Ini berbahaya juga, ingin viral atau ingin pamer. Ya. Ingin viral di YouTube, terkenal ya, terkenal ya. Ya. Untuk perkara dunia terkenal. Tapi perkara akhirat maka dia tidak mendahulukannya. Jadi lebih banyak dia, yang penting masyarakat tidak menjauhi saya. Ya. Yang penting masyarakat tidak menjadikan saya ini dimusuhi. Ya kan? Tapi untuk akhiratnya hati-hati. Sare tak? Sare, tapi seolah-olah dia itu adalah lurus. Lurus bagaikan anak panah yang meluncur dengan lurusnya. Tapi dia tergesa-gesa untuk mendapatkan dunia, tapi tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan akhirat. Ini berbahaya. Jadi kalau ingin menjadi ulama yang benar-benar mentaklimkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukanlah betul-betul ingin mendapatkan akhiratnya, bukan ingin mendapatkan dunianya. Ya, kalau ingin mendapatkan dunia gampang, Pak. Seluruh amalan yang Bapak lakukan di dunia ini dienggehkan saja. Antum pasti banyak yang datang. Masjid Darul Arkom ini pasti penuh, dari mana-mana pasti datang ke sini. Bagaimana Pak ini, boleh nggak? Boleh. Terkenal pasti. Datang viral. Tapi ketika antum, boleh nggak nih Pak? Dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini dalilnya, ini hadisnya. Berlari Bapak dimusuhi, ulamanya dimusuhi. Dia nggak viral di dunia, tapi dia viral di akhirat. Apakah Nabi dan para sahabat itu sangat viral? Viralnya dibenci, bukan viral disenangi. Ketika dia membawa ajaran tauhid, ketika dia membawa ajaran Nabi Muhammad SAW dengan benarnya harus mengikuti Rasulullah dan perintah Allah untuk mengikuti Rasul yang terakhir. Kaumnya Quraisy itu sampai ingin mengusirnya, ingin membunuhnya, bahkan keluarganya Rasulullah SAW pun nggak senang terhadap Rasulullah. Nah, yang macam ini adalah ulama, ya. Bahkan Abu Bakar dengan susah payahnya membantu Rasulullah SAW dan keluarganya dan anaknya untuk perjalanan hijrah. Siapa itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kalau di dalam seluruh para sahabat itu Abu Bakar ini tidak ada bisa yang menandingi, karena dia hidup dengan Rasulullah itu dari mulai awalnya. Beliau inilah yang mengajak-ngajak kepada para sahabat untuk masuk Islam. Beliau Abu Bakar As-Siddiq. Pembesar-pembesar Quraisy banyak dilakukan oleh Abu Bakar untuk masuk Islam, banyak yang masuk Islam. Dan Abu Bakar ini sangat luar biasa membantu Rasulullah dalam melancarkan perjalanan menuju ke Madinah. Jadi nggak ada lawannya. Nah, inilah pada malam hari ini bab tentang ijarah selesai kita kaji, dan mudah-mudahan kita akan masuk nanti ke bab selanjutnya pada malam Selasa yang akan datang insya Allah. Dan semangat belajar, semangat belajar, selamat mengkaji, dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan apa yang telah dijanjikan kepada Rasulnya untuk memperkuat Islam ini dengan Islam yang sebenarnya. Ya, kita tutup kajian kita, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Subhanakallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.